sudah lulus mau menyambung sekolah. Ayo. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Aditya Novarianto dari kelas 11 TPTU, Teknik Pendingin dan Tata Udara, SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Saat berada di kelas 11, saya rasa ini adalah waktu yang tepat untuk memikirkan apa rencanamu setelah lulus SMK. Seperti yang kita ketahui, SMK terkenal dengan julukan BMW, bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha. Dalam aksi kali ini, kita mengundang alumni SMK Negeri 2 Kota Bengkulu untuk berbincang santai untuk membahas hal ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan teman-teman, nama saya adalah Aditya Novarianto dari kelas 11 TPTU. Saya bersekolah di SMK Negeri 2 Kota Bengkulu. Nah, pada pagi hari ini kita berada di acara bincang santai bisa bersama alumni SMK. Nah, sebelum masuk ke acara inti, saya ingin tanya dulu nih sama teman-teman, apakah kalian sudah ada rencana setelah lulus SMK? Sudah. Nah, sebelum itu marilah kita isi Mentimeter. Nah, teman-teman buka di HP-nya mentimeter.com. Mentimeter.com di HP-nya. Jika sudah, masukkan kode yang di sana. Sudah? Mentimeter.com. Ya. Sudah masuk semua? Oke, nanti di sana ada pertanyaan-pertanyaan yang untuk kalian jawab, yaitu apakah kalian ingin bekerja, kuliah, atau berwirausaha. Nah, sudah muncul nih jawabannya. Ada yang ingin kuliah, lanjut ke Jepang, dan ingin bekerja. Nah, setelah saya lihat, teman-teman sudah punya semua nih rencana. Namun ada yang bingung. Ada yang ingin kuliah, tapi ingin bekerja. Apakah bisa? Tentunya nanti kita akan bahas dengan kakak-kakak alumni di depan. Oke, sudah. Oke, setelah kita mengisi Mentimeter tadi, kita baru memasuki acara inti, yaitu bincang-bincang dengan kakak alumni. Nah, di depan ini sudah ada 3 kakak alumni yang bekerja, melanjutkan studi, dan berwirausaha juga, yang akan kita tanya-tanya langsung. Oke, kita akan memasuki materi yang pertama, yaitu kepada Kak Martin yang sebagai bekerja. Kepada Kak Martin, mohon perkenalannya dulu lah Kak, kepada kami-kami. Selamat pagi semuanya. Ya, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bu Desi sebagai wali kelas saya dulu. Perkenalkan, nama saya Martin Hanadi, biasa dipanggil Martin. Saya lulusan SMK ini pada tahun 2023. Saya beralamat tinggal di Jalan Kuala Lempuing, dekat belakang sini Kak. Tidak jauh ya. Jurusan TPTU, Teknik Pendingin Tata Udara. Terima kasih. Oke, sudah berkenalan dengan Kak Martin, saya akan bertanya kepada kakak. Kapan rencana atau ide bekerja kakak muncul? Untuk ide bekerja itu muncul udah dari awal masuk SMK. Oh, berarti dari awal udah muncul untuk bekerja? Udah muncul buat langsung bekerja atau sekolah. Oh, berarti pas awal masuk SMK udah muncul ide untuk bekerja? Ya udah. Oh, hebat, hebat.
dari sosial media kan, buka Instagram, lalu yang ada lowongan ya langsung masukin. Oh, jadi searching di Instagram, Facebook gitu kan? Iya. Nah, sekarang ini Kak, banyak Gen Z yang dipecat karena tidak pandai menyikapi pada pekerjaan. Itu bagaimana tanggapan Kakak, Kak? Itu sebenarnya bukan karena gengsi atau apa sih, itu termasuk ke dalam attitude, karena di dalam kerja itu sangat penting. Oh, berarti bukan karena gengsi, karena itu tidak berpengaruh ya, Kak? Iya, tidak berpengaruh. Jadi pada diri kita sendiri. Iya, pada diri kita sendiri. Oke. Pada teman-teman, apakah ada yang mau ditanyakan kepada Kak Martin? Oke, silakan. Pernahkah kakak berganti pekerjaan? Kalau iya, kenapa? Apa? Pernahkah kakak berganti pekerjaan? Kalau iya, kenapa? Dan alhamdulillah sekarang saya bekerja di PT Purba Bengkulu yang ada di BIM. Oke, apakah ada yang lain yang ingin bertanya? Ya. Oke, silakan. Bagaimana prosedur melamar kerja Kak? Apakah sulit? Alhamdulillah sejauh ini nggak ada yang sulit. Jadi tidak sulit ya Kak untuk kami mendaftar kerja? Enggak. Enggak. Oke. Yang lain apakah masih ada yang bertanya? Sudah. Oke, masih ada satu lagi. Ayo, silakan. Kak, boleh tak kita milih kerjaan? Misalnya jika dari segi gajinya atau enak tidaknya kerja itu, terus misalnya tidak ada kerja, apa yang kita lakukan? Kalau untuk masalah gaji atau itu kan memang ada hak untuk itu sendiri gitu. Karena yang merasa enaknya kan di diri itu sendiri. Boleh milih-milih kerja tapi yang milihnya standar lah. Tidak terlalu pilih gaji kan. Karena kita kan cuma tamatan SMK. Oke, apakah masih ada yang ingin bertanya lagi? Sudah, tidak ada. Oke, terima kasih Kak Martin atas penyampaiannya pada kami. Kami sangat berterima kasih kepada Kak Martin. Aplaus dulu untuk Kak Martin. Oke teman-teman, nah Kak Martin nanti ingin izin kepada kita, izin keluar karena ada pekerjaan. Oke, kepada Kak Martin, closingnya dulu Kak. Ya, yang pertama untuk masalah mencari lowongan pekerjaan itu, yang pertama pasti kita beranjak ke sosial media dari Instagram atau Facebook, dan juga kalau bisa hubungan sama sekolah itu jangan putus, karena lowongan pekerjaan itu bisa saja datang dari ketua jurusan, guru BKK, atau dari wali kelas. Seperti saya kemarin dari Informa itu dapat lowongan pekerjaannya dari Bu Desi, makanya saya bekerja di sana sekarang. Dan ya cuma itu aja. Oke, terima kasih kepada Kak Martin. Tepuk tangan dulu untuk Kak Martin. Ya, saya izin pamit keluar dulu karena sudah ada pekerjaan. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada pertanyaan yang berikutnya kepada Kakak Ridwan. Untuk Kakak Ridwan, waktu dan tempat kami persilakan untuk perkenalan dulu Kak. Oke, izin ya hadir sebagai moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'du. Halo teman-teman. Baik, sebelumnya bersyukur kepada Allah karena nikmat Allah kita berjumpa di lab komputer ya, yang senantiasa kita rindukan sebagai alumni ya Kak. Salawat pada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, tadi disuruh perkenalan ya sama Adit ya sebagai moderator. Sebelumnya perkenalkan, saya Ridwan Parlau Suhud.
masuk SMK di tahun 2017, lulus di tahun 2020. Nah, saya jurusan tentu ada palang namanya di depannya, TBSM. Kebetulan saya anak Yamaha juga. Ada anak Yamaha di sini? Saya anak Yamaha. Wali kelas saya di Yamaha itu Ibu Titin ya. Kelas 10-nya saya TO 1 sama Pak Isanul. Nah, sekarang saya sedang berkuliah di Universitas Bengkulu ya. Dan alhamdulillah ya, dari apa yang saya capai, sekarang saya menjadi presiden mahasiswa di Universitas Bengkulu dan presiden mahasiswa pertama lulusan SMK. Presiden pertama juga dari ya, jadi kita kalau di UNIP itu mengenal satu sama lain. Anak STM ya, kita kenal dengan STM SEM kedua. Kalau di UNIP itu mengenal satu sama lain. Anak STM itu kan hanya punya keinginan kuliah itu hanya beberapa, tapi jangan pernah sungkan dengan ingin kuliah. Bahkan anak STM yang kuliah jauh lebih baik daripada teman-teman yang SMA niatnya kurang. Karena anak SMK ketika dia udah niat kuliah, ya dia sangat ingin betul kuliah dan ingin mencari pekerjaan yang lebih pantas. Mungkin itu saja sih perkenalan dari saya. Mungkin nanti boleh bincang-bincang. Terima kasih Kak Ridwan untuk perkenalannya. Kita langsung tanya-tanya saja ya Kak. Kenapa Kakak memilih untuk kuliah? Oke, jadi izin cerita sedikit ya. Jadi sebenarnya ketika saya SMP, saya ingin betul untuk kuliah. Bahkan saya ingin SMA di luar kota. Tapi pada faktanya saya dari ekonomi menengah ke bawah ya. Pada saat itu orang tua saya tidak bekerja, ayah saya tidak bekerja. Maka ketika saya memutuskan masuk SMK, alasannya apa? Alasannya tamat SMK saya ingin bekerja. Masuk SMK, tamat SMK saya ingin bekerja. Tapi pada qadarullah lagi, jadi planning, dalam kita menyusun planning itu sesuai dengan karakter diri kita. Jadi sebelum kita menentukan sesuatu, saya mengajak teman-teman itu untuk mengenal kita, mengenal diri kita itu siapa. Nah, sejauh ini teman-teman udah mengenal diri teman-teman atau belum? Nah, qadarullah di kelas 11 ketika itu ayah saya meninggal. Jadi tidak ada lagi yang saya ingin kejar. Jadi mata pandang saya itu bukan tentang uang, tapi tentang kebahagiaan. Jadi kadar kesederhanaan saya itu bukan tentang gaji 4 juta, 5 juta dan lain-lain, tapi bagaimana cara membuat saya bahagia dan keluarga saya bahagia. Maka ketika kelas 11, ketika ayah saya meninggal, maka saya diskusi sama keluarga. Karena basicnya dulu ketika SMP saya sering lomba matematika ya, fisika dan lain-lain. Maka diskusi itu memutuskan saya harus kuliah. Ketika kelas 1 di SMK saya begitu tidak mengenal SMK. Karena apa? Karena saya fokus kerja. Saya dari kelas 1 SMK udah kerja. Dari kelas 1 SMK saya tidak pernah minta uang sama orang tua. Nah, jadi dari kelas 1 SMK saya nggak kenal sekolah, nggak kenal sama guru BK Bu Desi, nggak kenal kepala sekolah, nggak kenal mahasiswa, nggak kenal sama guru-guru yang ngajar di kelas saya saja. Karena saya fokusnya cari uang untuk biayain saya sekolah. Nah, setelah diskusi saya sama orang tua ingin menentukan kuliah, maka dari sana saya langsung aktif di sekolah. Dari kelas 2 baru orang tahu, ternyata ada nama Ridwan di SMK. Ada nama Ridwan di SMK. Ketika itu lomba matematika juga ya, SMK dapat nomor 2 tertinggi ya. Ketika itu saya kelas 2. Nah, dari sana saya mulai fokus dalam studi. Saya tinggalkan kerjaan saya fokus di kelas 2, kelas 3 itu untuk naikin nilai saya karena saya memang betul-betul ingin kuliah. Dan kebetulan ketemu juga sama guru-guru BK kita yang luar biasa ya, yang kemarin itu didampingi juga sama Bu Desi bersama teman-teman. Ada nama grupnya itu masih ada sampai gini, grupnya siswa SMK Negeri 2 yang ingin kuliah. Nah, dari sana kita terbuka, semakin terbuka, ada peluang-peluang di sana. Ketika kita nggak ada uang, ada jalan. Ketika kita ada kemauan, pasti ada jalan. Maka tadi yang harus kita kenal itu adalah pertama identitas diri. Maka saya memutuskan untuk kuliah. Nah, itu dulu ya. Terima kasih Kak. Tepuk tangan dulu untuk Kak. Ternyata banyak
Nah, selanjutnya apa yang perlu kita persiapkan Kak untuk melanjutkan studi ke kuliah? Nah, izin ya moderator. Tadi kan kita udah mengenal diri kita. Jadi bukan cuma cukup dengan mengenal diri kita sendiri. Jadi ada di dalam salah satu buku ya, 10 masa praktiskum itu, maka ada 4 yang saya ingat betul untuk tentang mengenal diri. Maka 1, kita harus mengenal diri, 2, kita harus mengenal keluarga kita, 3, kita harus mengenal lingkungan kita, yang 4, kita harus mengenal dunia kita. Nah, kalau kita udah mengenal 4 ini, maka kita tahu mau wirausaha kita, mau kerja kita, mau kuliah atau apa dan lain-lain. Nah, jadi pertanyaannya sama teman-teman pasca keluar dari sini, sudah mengenalkah diri, sudah mengenalkah keluarga kita sebatas mana? Sebatas mana sih keluarga kita membiayai kita dan lain-lain? Nah, kalau kita udah kenal, maka putuskan teman-teman mau apa. Jadi kalau dalam memutuskan, kita harus meningkatkan yang namanya soft skill kita. Nah, jadi soft skill apa? Yang otomotif mendalami tentang otomotif, yang listrik mendalami tentang listrik. Kalau memang bukan kalau sih, tujuan wirausaha, tujuan kerja, tujuan kuliah itu sama. Kalau bisa selinier, biar semakin mantap kita untuk menjalankan kehidupan ke depan. Maka harus mendalami betul. Setelah kita sudah mendalami, maka apa yang harus kita lihat itu tentang peluang. Nah, saya melihat bahwa saya itu punya keterbatasan ketika saya pahami betul, ketika belajar TBSM saya memahami betul materi. Kan ada fisika dasar di otomotif itu ya, ada fisika dasar, ada matematika dan lain-lain. Ketika tes, nilai saya paling tinggi kelas Yamaha kemarin, nomor 2 paling tinggi ketika tes Yamaha. Tapi pada posisi praktek, oh ternyata saya kurang bisa praktek. Nah, maka saya mengenal diri saya, oh ternyata dengan kurang, tidak basic dengan teman-teman yang lain luar biasanya, tapi saya mengenal materinya. Maka saya memutuskan untuk kuliah kemarin jurusan mesin, karena nggak boleh keluar, tapi kalau boleh kuliah tapi di dalam Bengkulu. Maka saya nggak ada otomotif di Unip kan, maka saya mengambil jurusan mesin. Tapi faktanya qadarullah, memang Allah suruh saya untuk tidak melanjutkan jurusan saya gitu. Jurusan saya lulus di mesin. Saya lulusnya malah di matematika. Karena memang orang teori tadi kan. Nah, tapi tidak memutuskan semangat saya. Jadi kalau ditanya sekarang cita-cita apa? Cita-cita saya sebenarnya saya ingin menjadi guru sesuai dengan jurusan saya, jurusan matematika. Tapi kan apakah saya melupakan TBSM? Tidak. Saya punya niatan juga. Jadi waktu dari SMP saya udah ikut orang tua jualan. Jadi saya punya cita-cita ketika saya jadi guru, maka saya ingin punya 2 ruko, 1 bengkel dan 1 jualan ibu saya, sate Madura. Nah, itu cita-cita saya besar sekarang. Bukan tentang uang, tapi tentang kebahagiaan semua. Nah, jadi harus melihat soft skill, dan ketiga kita harus melihat peluang kita bisa masuknya kemana. Nah, udah mengenal diri, kita perbaiki diri kita, apa yang kurang, terus melihat peluang. Setelah melihat peluang, yang paling penting adalah explore kemampuan. Nah, jadi kita perlu betul untuk mengeksplor kemampuan. Terkadang kita tidak percaya diri. Oh, ternyata saya bisa ini. Nah, setelah bisa ini, saya bisa apa? Sekedar bisa, tidak ada kemauan dan tidak mau eksplor. Maka terbitlah kan, kita mau magang lah, kita mau belajar bahasa Jepang lah, tadi ada yang mau belajar Jepang dan yang lain kan. Nah, perlu kita eksplor lebih kemampuan diri kita di sana. Dan yang terakhir, bonus dari segala itu adalah networking. Salah satunya yang disampaikan tadi kan, bahwa hubungan ke sekolah jangan pernah putus, karena jaringan itulah yang bakal memberi kita ke depan. Nah, mungkin itu saja dulu. Terima kasih Kak. Berarti untuk melanjutkan studi kita harus mengenal diri kita dulu. Soft skill kita apa dan kemampuan kita apa, itu kita putuskan sendiri. Selanjutnya Kak, apa saran Kak untuk kami kalau kami melanjutkan kuliah? Saran dari Kakak. Baik. Saran ya, kalau ingin melanjutkan kuliah, yang pertama teman-teman kelas 11 kan, maka persiapkan dari kelas 11. Mau ngapain itu, apalagi kuliah, persiapkan dari kelas 11. Jalur masuk kuliah itu sekarang ada 3. Ada 3. Yang pertama kita jalur undangan, yang kedua kita jalur tes, dan yang ketiga kita jalur mandiri bayar. Maka kita harus mempersiapkan diri itu. Ketika tahun kakak, anak STM yang lulus jalur undangan itu hanya 1. Hanya 1, dia anak
jurusannya tanah ini lupa bang. Geomatika, anak jurusan geomatika cewek sosialwati. Sebanyak cowok di sini yang lulus gratis dan tidak tanpa tes di kuliah itu hanya satu, cewek pula kan. Nah terus yang lulus tes cukup banyak anak STM yang lulus tes. Salah satunya kakak lulus tes tanpa bayar dan lain-lain, dan itu perlu dipersiapkan. Kalau mandiri begitu besar ya harga kita masuk ke dalam sana, jadi harus serius itu sebelum masuk. Nah tetapi ketika udah masuk betul-betul kita harus, jadi kalau sudah memasuki dunia kuliah itu bukan lagi tentang siapa diri kita, tapi apa yang bisa kita berikan kepada orang lain, apa yang kita bisa berikan. Jadi ketika kuliah harus serius dengan apa yang kita tekuni. Jadi kuliah itu bukan tentang saya belajar lebih lagi, tapi di sanalah tempat kita membuka pikiran. Oh ternyata listrik bisa menjadi bos PLN. Oh ternyata jurusan otomotif itu bisa menjadi bos Yamaha dan lain-lain, kan bukan hanya menjadi montir, bukan hanya menjadi membenarkan listrik dan lain-lain. Nah di sana kita terbuka. Oh ternyata kita sebagai basicnya otomotif nih, karena nih punya basic otomotif. Oh ternyata saya punya peluang, punya skill untuk berpolitik sebenarnya. Karena saya menjadi presiden mahasiswa. Nah jadi dalam 1 tahun terakhir yang aksi-aksi demo-demo dan lain-lain kakak yang memimpin tanpa ada musuh 1 tahun terakhir kan. Ya, karena kita punya basic. Oh ternyata saya punya basic organisasi. Oh, buka lagi. Oh ternyata ketika kita organisasi apa saja yang terbuka. Peluang organisasi. Kakak keliling Sumatera, Jawa udah semua. Seluruhnya itu karena basic organisasi gratis. Dari kelas 2 SMK kakak udah ke Jakarta, Bogor, Bandung. Waktu itu dibantu juga sama Bu Asma, Bu Desi untuk berangkat kakak kelas 2 STM menjadi pemuda narkoba yang masuk ke di Bogor, menjadi masuk ke sana dan lain-lain. Dan itu basic kita temukan langsung di dunia perkuliahan itu begitu besar. Jadi nggak semata-mata ketika kita jurusan teknik kita menjadi teknisi, nggak semata-mata itu dan lain-lain. Tapi bisa kita melampaui batas. Maka banyak nggak sekarang gubernur Indonesia, gubernur di provinsi-provinsi itu dari fakultas teknik misalnya. Banyak nggak sekarang yang kerja menjadi pembisnis handal itu dari kejuruan, banyak. Nah di sana peluang untuk kita membuka lebih itu lebih besar. Maka itu tadi udah mengenal diri ya, kita harus menggali potensi kita semaksimal mungkin. Nah mungkin itu sih kalau untuk tujuan kuliah. Dan jangan FOMO. Jadi Gen Z sekarang itu FOMO. Tahu FOMO nggak? Ikut-ikutan. Nah kalau untuk ikut-ikutan kuliah sama seperti sekarang yang udah masuk kuliah. Ketika mengisi materi, abang tanya, siapa yang merasa salah jurusan? Banyak tuh kan. Abang nyaranin mereka keluar dari kampus daripada menambahkan orang-orang pengangguran pasca kampus. Tamat kampus ya, sarjana banyak yang nganggur ya. Daripada kita kuliah salah FOMO, ikut-ikutan dan tidak ada tujuan yang jelas, mending kita keluar dari kuliah itu daripada kita ngabisin orang tua, ngabisin waktu, ngabisin duit orang tua. Maka ketika kita punya tujuan untuk kuliah, komitmen yang jelas, komitmen yang kuat. Kita yakin alumni STM itu punya fondasi yang begitu luar biasa, punya fondasi yang begitu kuat. Nah, itu saja sih pesannya kalau ingin kuliah. Baik, untuk kalau kita melanjutkan studi kuliah, nah selanjutnya Kak, apakah kita bisa Kak kuliah sambil bekerja? Silakan Kak. Kalau sebenarnya kuliah itu bukan pilihan, kerja itu bukan pilihan. Kalau saya memandangnya seperti itu. Jadi pakai kata dan, bukan atau. Kuliah dan kerja gas. Apa nggak bisa? Kuliah dan organisasi gas. Ini bukan sombong ya. Nilai saya itu 3,7 sekarang dan nggak bakal kurang. Tapi organisasi tetap iya, saya cari uang juga tetap iya. Sampai hari ini, bahkan dari saya berorganisasi saya bisa mengasih orang tua saya sisihan jajan saya untuk itu. Maka ketika kalian udah memutuskan kuliah, peluang uang itu banyak datang. Harga alma mater itu senjata. Dengan alma mater kita bisa menyentuh pemerintah, dengan alma mater kita bisa berwirausaha dan lain-lain. Jadi kalau di dalam kampus itu udah banyak kali
banyak kali program. Ketika mahasiswa berwirausaha, masukin proposal itu bisa sampai 15-30 juta dibiayai sama kementerian. Bisa berwirausaha, bisa, sangat bisa. Ketika kita ingin bekerja, kita bisa mengambil shift malam. Karena kalau di Universitas Bengkulu sekarang ya, kalau untuk kuliah part time tidak bisa lagi karena dia harus reguler. Memang harus 4 tahun kuliah pagi gitu kan. Kalau dulu kan bisa kuliah malam, bisa kuliah dan lain-lain, itu bisa sambil kerja. Tapi di kampus lain masih bisa. Tapi kalau di Unip kita bisa kerja. Banyak kok kayak anak nih kebetulan sekarang pendidikan. Banyak kok malam sorenya dia ngeles. Ngeles itu sekali pertemuan 50.000. 1 minggu 2 kali 100.000. Berarti 1 bulan dengan ngajar satu orang SMP atau SMA ngajar matematika itu bisa 400.000. 1 orang. Bagaimana kalau 3 orang atau 4 orang? Itu udah masuk bekerja. Itu kalau FK, apalagi teknik. Teknik ada proyek sedikit. Dosen itu kalau cerita ya, dosen teknik itu kalau teman-teman masuk teknik, mau teknik apa aja, elektro dan lain-lain, bangun tol. Teknik sipil ya, gambar, bangun tol itu udah lain dosen yang megang proyek. Ketika dosen udah megang proyek, maka dia mencari mahasiswa untuk bekerja dengan beliau. Nah, bayangkanlah kalau kita udah menggambar tol, udah menggambar bangunan dan lain-lain, itu banyak. Nah, maka jangan pernah takut akan biaya, apalagi kita ada beasiswa kuliah dan lain-lain gitu kan. Jangan pernah akan takut. Bagaimana saya menghasilkan uang ketika saya kuliah menjadi mahasiswa? Bagaimana saya harus membayar UKT ketika orang tua saya tidak bisa membayarkan uang UKT? Maka semuanya itu punya jalan. Sekarang kuliah, kalau dapat KIP kuliah, ada yang dapat PIP nggak? PIP di SMK. Kalau udah dapat PIP kuliah di SMK, 75% ketika dia kuliah bakal dapat beasiswa KIP kuliah. 75%. Tanpa seleksi, karena udah terdeteksi di sos. Maka ketika kuliah dapat KIP kuliah apa? Uang jajannya 5.700.000. Kuliah gratis 1 semester. Nah, jadi pandangan pandangan SMK untuk kuliah itu yang pertama kan masalah biaya terkadang masalah biaya. Kalau biaya itu sebenarnya udah clear lah. Kita konsultasi aja ke guru BK, selesai. Dulu kita didaftarkan sama sekolah. Oh, anak ini mau kuliah, didaftarkan sama guru kita yang ada di BK, didaftarkan beasiswa. Banyak kok yang dapat. Nah, kalau untuk kemampuan diri sendiri tadi kan memutuskan kuliah, jangan FOMO tadi, jangan ikut-ikutan. Kalau memang kita merasa diri kita tidak mampu untuk kuliah, mengejar ilmu kita dan lain-lain, cukup di SMK ya di SMK saja. Nah, jadi kuliah itu cuma menerobos lebih. Kalau kita tamat SMK bisa jadi teknisi, bisa buka usaha dan lain-lain, kuliah itu bisa membuat kita jadi bos misalnya, buat apa dan lain-lain. SMK bisa nggak buat kita jadi bos? Sangat bisa. Tapi perlu tantangan lebih ya, tantangannya lebih dan lebih kuat lagi. Nah, mungkin itu sih. Baik, terima kasih Kak. Berarti kuliah sambil kerja itu bisa? Sangat memungkinkan. Oke. Baiklah, dari teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Ridwan? Baik, silakan. Apa saja yang perlu diperlukan apabila ingin melanjutkan kuliah? Oke, silakan ya, langsung jawab aja. Apa saja kita pertimbangkan ketika ingin lanjut kuliah? Tadi sebenarnya sudah kita mengukur kalau diri sendiri, kita tuh mempertimbangkan ketika kita lanjut kuliah, kira-kira kita mampu tidak di dalam sana. Belajar ya, dalam konteks belajar. Mampu nggak kita belajar di sana? Mampu nggak kita terbawa arus di sana? Karena betul-betul kuliah itu arusnya sangat deras. Sangat deras, apalagi dengan kemajuan zaman sekarang, di mana-mana bisa mendapatkan narkoba, di mana dan lain. Nah, itu arusnya sangat deras. Kita punya komitmen di dalam diri kita. Kita wisuda 4 tahun, nah itu satu. Terus dari 4 tadi ya, kita harus mengenal keluarga kita, diskusi. Jadi ridho Allah itu kan ada di ridho walidain. Jadi apapun kekurangan keluarga kita, apapun kelebihan kita, kalau keluarga bilang iya, maka lakukan. Ada saja jalan sana. Jadi abang sekarang tuh udah lewat 4 tahun, abang semester 9.
Karena apa? Karena memang planning abang ingin menjadi presiden mahasiswa. Ketika menjadi presiden mahasiswa itu harus nambah 2 semester. Wisudanya di bulan 10, di semester 10. Nah, jadi rugi nggak? Tidak, karena planning tadi kan. Nah, jadi ketika kuliah lihat keluarga, kira-kira keluarga iya atau enggak? Ya enggak. Kalau memang keluarga itu ada keraguan, maka kembali lagi ke diri kita. Kita bisa meyakinkan keluarga atau tidak. Jadi diskusi abang kalau diskusi sama ibu kemarin 4 kali 5 kali. Yakin kuliah bu, nggak ada uang. Yakin kuliah bu, nggak ada uang. Yakin kuliah nggak ada uang gitu kan. Karena nggak ada orang, nggak ada ayah lagi kan. Sedangkan ketika SMK itu 200.000 pun abang agak susah kan untuk membayar 200.000 bayar sendiri kan. Ketika SMK abang kerja di pantai jaga motor roda 4. Sehari 30.000 dari asar sampai malam. Nah, jadi keluarga tuh sanggup mengiyakan atau tidak gitu kan. Bukan sanggup sih, diskusi tadi kan. Rasanya kalau keluarga selalu mendukung kalau anaknya yakin. Orang tua tuh gak pernah menghalangi kita kalau anaknya yakin. Tapi kalau anaknya saja nggak yakin, percaya nggak percaya, orang tua bakal nggak yakin juga. Nah, terus jangan terbawa arus dengan lingkungan. Keempat, harus mengenal dunia. Dunia yang kita alami, yang kita jalani itu harus kita kenal. Banyak. Jadi ada 2 hal yang tidak bisa hilang di dunia. Itu kebaikan dan keburukan. Maka dalam mengenal dunia, kita harus memilih. Kita memilih hidup di jalan yang baik atau memilih hidup di jalan yang buruk. Bisa nggak anak-anak SMK menjalankan jalan yang buruk? Sangat bisa. Bisa nggak kita dalam menjadi siswa melakukan jalan yang baik? Sangat bisa kan, menjaga itu dan yang lain. Kalau menjaga yang buruk di SMK saja kita bolos dan yang lain. Mungkin itu sih yang harus dipertimbangkan ketika dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih Kak. Sangat keren sekali ya Kak Ridwan ini. Kuliah sambil bekerja dan bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa merepotkan dari orang tua. Oke, terima kasih Kak Ridwan. Aplaus dulu untuk Kak Ridwan. Kita lanjut langsung saja ke pemateri berikutnya, itu Kak Oktri. Kakak bekerja wirausahaan itu, kenapa kakak memilih untuk sebelumnya kita perkenalan dulu Kak. Perkenalan dulu kepada kakak, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Otriansa. Saya dari alumni 2018, jurusan listrik, teknik pendingin dan tata udara. Ada yang alumni TPTU? Ada yang jurusan TPTU? Ada. Kalau kakak 2018 ya? Nyusul ya? Nyusul. Saya memiliki bengkel yang bernama Bonafit Teknik. Kurang lebihnya saya sebagai owner. Saya sudah menjalani kurang lebih 3 tahun. Sempat juga bekerja di bengkel Nuansa Waru Teknik selama 2,5 tahun. Sesuatu yang berwirausaha yang saya jalani ini, memiliki dan menjalani seperti kedepannya memiliki pengalaman yang bisa sampai berwirausaha. Ya kan? Sekian jadi nanti pertanyaannya silakan. Terima kasih Kak untuk perkenalannya. Kita langsung ke bincang-bincangnya ya Kak. Kenapa kakak memilih untuk berwirausaha? Baik, ini saya jelaskan sedikit. Sebelum berwirausaha, saya sempat bekerja juga. Ya kan, saya jelaskan sedikit tadi, bekerja ikut sama bengkel orang yang bernama bengkel Nuansa Waru Teknik, ya kan, untuk menambah suatu pengalaman saya di dalam bidang yang saya tekuni. Karena saya alumni teknik pendingin, saya alhamdulillah ingin mendalami teknik pendingin dan tata udara yang menjalani seperti servis AC, maintenance dan lain-lain, ya kan. Saya menjalankan proses itu tidak mudah atau tidak gampang, ya kan. Menjalani itu sempat bekerja, menjadikan pengalaman, memotivasi diri sendiri, ya kan. Satu tim kerja yang bisa mempelajari kita itu seperti ada teknisi yang lebih senior, ya kan, owner yang mengajari kita juga. Di sana saya bekerja di alamat Jalan Semangkaraya, tepatnya di toko sarana spare part. Nah, yang memiliki perusahaan itu
bukan alumni STM, tapi dia memiliki satu tim APITU dari SMK Negeri 2, ya kan? Program yang di SMK ini di bengkel kita listrik, tepatnya di Teknik Pendingin dan Tata Udara. Selama saya menjalankan sebelum berwirausaha itu, saya kan bekerja di sana 2 tahun setengah untuk menambah pengalaman, dan saya juga menyisihkan sedikit dari penghasilan saya yang saya dapat untuk membeli alat dalam proses berwirausaha. Selain dari itu, saya belajar dan tekun, menjaga sikap, pengalaman saya tambah, apa yang saya jalani menambahkan wawasan untuk berplanning agar bisa membuka suatu wirausaha. Untuk saya membuka wirausaha itu tujuannya satu, saya memberikan peluang kerja baru. Walaupun jurusan itu sudah saya alumni tingkatan kedua dari Teknik Pendingin Tata Udara 2018, alumni pertamanya 2017. Alhamdulillah yang setamatan 2018 atau yang sebelum dan sesudah yang buka sendiri itu di Teknik Pendingin cuma kakak sendiri deh, ya kan? Alhamdulillah. Nah, dari 2018 itu sempat ada proses kakak bekerja di tempat lain juga sebelumnya. Sempat kerja di AC, nggak cocok tempat, ya kan? Nambah pengalaman atau rekan kerja yang toksik, ya kan? Ya mungkin kita dengan belajar hal yang lain, mungkin harus ada memiliki pekerjaan yang lain. Jadi kakak dengan pertimbangan kebutuhan, perekonomian membantu orang tua, ya kan? Sedangkan kakak di 2018 itu belum lama tamat sekolah, orang tua kakak, bapak, ya kan, meninggal dunia. Jadi kurang lebihnya adik sama ibu tinggal sama kakak juga kan di rumah. Karena kebetulan kakak-kakak sudah berkeluarga, ya kan, jauh di Lebong sana kan, ini cerita sedikit. Nah, jadi saya kakak tuh berwirausaha. Sebelum berwirausaha itu kakak sempat juga kerja di Alfamart, ya kan, karena berpikiran penghasilan di Alfamart itu lumayan dibanding kerja di AC, ya kan. Sesudah kakak menjalani pekerjaan di Alfamart itu ternyata tidak seenak yang kakak bayangkan, ya kan. Kakak menjalankan pekerjaan itu kurang lebih 6 bulan, ya kan. Akhirnya karena ada selisih barang, ya kan, yang terlalu berpotongan gaji, MPH, nota barang hilang, dan kakak memutuskan untuk resign karena tidak sesuai menurut kakak, ya kan. Sesuatu barang yang tidak hilang terhadap kita, ya namanya dalam satu toko itu kita harus kompak, barang hilang tidak menjaga, kehilangan barang pun kita dibagi untuk mengganti rugi dalam satu perusahaan. Jadi kelang 1-2 bulan itu kakak mencari kerja baru, dan akhirnya kakak sulitnya mencari pekerjaan di saat itu, ya. Jadi kakak berpikiran ingin bekerja yang seperti di dunia lapangan lagi, ya kan. Kakak menjalani mau mencari pekerjaan, belum dapat, akhirnya dapat pekerjaan itu lagi dari kawan tempat kakak magang dulu di air sepaku kilat teknik, ya kan, senior dari kakak itu magang di sana, dia itu pekerja. Nah, sempat kakak bertanya sama dia, ada peluang pekerjaan? Nah, di sana katanya belum ada. Akhirnya dia mengantar kakak di toko sarana spare part tadi, ada peluang kerja, membutuhkan teknisi. Tapi karena kakak belum berpengalaman, kakak menjadi helper untuk sementara, menambah masa pengalaman kakak sampai menjadi teknisi AC. Nah, di sana prosesnya kakak menjalankan secara baik, ya kan, menjaga nama baik, proses terhadap kita dari pelanggan, ya kan, dari cara kita berbicara, penyampaian kita agar konsumen itu bisa secara baik terhadap kita. Karena kita berwirausaha ini harus memiliki attitude dengan cara bicara yang baik agar ada cara konsumen itu serap terhadap diri kita, ya kan. Cukup, Dit? Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih Kak. Untuk pertanyaan selanjutnya, apa aja sih Kak persiapan kakak untuk berwirausaha? Oke, Dit, saya jelaskan sedikit ya, Dek. Apa tadi, Dit? Persiapan kakak. Persiapan untuk berwirausaha. Ya. Kalau persiapan berwirausaha itu paling tidak kita harus memiliki pengalaman. Pengalaman itu bisa timbul bukan jarak dari waktu, ya kan. Pengalaman itu bisa secara mungkin 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun atau 3 tahun, tergantung basic yang kita tekuni. Kalau kita secara tekuni dengan baik, kita bisa lebih cepat memahami, ya kan. Mungkin pengalaman itu nanti bisa mengasah kita untuk ke jenjang
setidaknya kalau kita kan berawal dari nol, setidaknya dari kita bekerja itu cobalah untuk menyisihkan penghasilan kita untuk membeli alat yang dibutuhkan pada saat kita berwirausaha. Ya, itu dia. Oke, baik Kak. Untuk selanjutnya, kalau kami juga ingin berwirausaha, itu apa saran dari Kakak untuk kami, Kak? Berwirausaha itu setidaknya seperti tadi juga setidaknya kita itu bekerja juga ikut, ya kan? Yang bidang ingin kita tekunin, ya. Oke. Nah, sepertinya kayak ada yang di sini kan, ini jurusan teknik pendingin tata udara maupun otomotif yang lain sesuai jurusan. Setidaknya kita harus menguasai bidang yang kita jalani agar itu menjadi pengalaman bekal untuk kita berwirausaha. Oke, baik Kak, terima kasih. Untuk teman-teman ada yang mau ditanyakan kepada Kak Optrik? Baik, silakan. Menurut kakak-kakak tuh setelah lulus berbagai tuh bekerja, kuliah atau berwirausaha? Oke, ini saya jelasin. Ini sepengalaman saya kan. Kalau saya itu karena terbentur soal perekonomian kan, sejak dari taman sekolah saya udah kepikiran untuk bekerja, ya kan, belum berwirausaha, ya kan. Kalau untuk kuliah karena mikirin kondisi orang tua, ya kan, dan adik juga masih kecil. Nah, saya itu bekerja meningkatkan bisa punya penghasilan dan membantu perekonomian. Seiring waktunya berjalan, saya memahami sistem yang saya jalani, ini memiliki peluang yang bagus dalam berusaha. Yang saya jalani ini sangat berpeluang, ya kan. Apalagi sekarang teknik pendingin tata udara, ya AC ini kan kayak kebutuhan sekarang. Setiap rumah hampir menggunakan, karena kita ada sistem kayak maintenance, pencucian, perawatan, dan pengecekan lain-lain. Nah, sekian, ada yang ditanya lagi? Oke, silakan. Boleh ceritakan Kak tentang usaha Kakak dan pendapatan yang Kakak dapat setiap bulan? Oke. Kalau pendapatan boleh lah ya saya spill. Sepengalaman saya sebagai owner Bonapi Teknik, ya namanya kita perintis kan, bukan pewaris, ya kan. Bengkel yang kita jalani ini, alhamdulillah karena saya ada basic sebelum saya memiliki wirausaha kan, saya bekerja di tim juga bengkel lain. Nah, saya itu sempat memperkenalkan diri saya dahulu, ya kan, berkomunikasi dengan baik terhadap konsumen, cara kita mempromosikan usaha atau bidang yang kita jalani. Jadi kalau untuk spill penghasilan sekarang, alhamdulillah kakak sudah stabil, lumayan kakak mencukupi, berpenghasilan 15-20 bersih, ya kan. Alhamdulillah juga sekarang kakak sudah berkeluarga, baru berkeluarga di bulan 1 kemarin. Alhamdulillah istri kakak sedang mengisi, ya. Ada yang mau ditanya lagi, silakan. Bagaimana peluang usaha Kakak saat ini? Apakah masih bisa eksis atau ada kemungkinan tidak bisa bertahan? Oke, kakak jelasin dari siapa namanya? Dahlan. Ya, ini kalau untuk peluang yang saya kakak jalan ini, perkembangannya zaman ya kan, nggak mungkin orang ini sekarang udah pakai AC mau balik ke seperti pakai kipas angin. Ya mungkin setiap AC ini juga memiliki spek PK. Walaupun nanti kamu nggak tahu kan bangun rumah nanti kan, setiap pemasangan AC itu ada pengukuran PK AC juga. Jadi kalau untuk kebutuhan itu pasti dia untuk keberlanjutan AC ini sangat membutuhkan. Rumah maupun perusahaan, ya kan, hotel seperti yang lain. Karena AC ini sangat berpeluang. Pengalaman kakak teknisi dari alumni ada juga yang masih tetap bekerja di bidang AC, sempat juga bekerja sama-sama kakak untuk mengerjakan suatu pekerjaan di bidang AC. Yang kakak jalani sekarang, prospek untuk di bidang yang kakak jalani alhamdulillah sangat maju, ya kan. Ada yang mau bertanya lagi? Keterampilan apa saja yang dimiliki oleh calon wirausaha? Keterampilan berwirausaha, setidaknya kita punya attitude yang baik, pengalaman yang sangat diasah untuk berwirausaha. Jangan sampai kayak kita memiliki wirausaha tapi tidak tahu planningnya. Jadi walaupun apa bidangnya, siapkan diri dengan cara bagus, ya kan. Nanti tuh walaupun bagus kamu secara mekanik, setidaknya kamu harus mengerti teori. Kakak dulu mau ngomong
di SMK ini kalau untuk teori kurang, karena kakak kurang memahami. Tapi kakak lebih senang cara berpengalamannya ke lapangan. Kakak sudah mengenali dunia AC ini sangat menjiwai saat kakak magang di kelas 2, ya kan? Ada pertanyaan lagi? Dit, ada yang mau bertanya lagi atau cukup? Masih ada yang ingin bertanya? Udah, oke. Terima kasih Kak. Apa dulu untuk semua kakak di sini? Nah, kita sudah menerima materi nih. Nah, udah muncul dong apa tujuan kita untuk lulus SMK nanti. Nah, coba ada yang bertanya. Silakan, ingin bertanya apa? Apakah pilihan kami setelah lulus SMK hanya bekerja, kuliah, atau berwirausaha saja? Oke, silakan Kak, menjawab. Oke, gimana deh? Coba diulangi. Apakah pilihan kami setelah lulus SMK hanya bekerja, kuliah, atau berwirausaha saja? Kalau untuk yang disebutin tadi itu kan pilihan. Kalau seandainya prospeknya kamu ingin tamat bekerja boleh, ya kan? Mau berwirausaha tapi harus memiliki pengalaman. Kalau untuk kuliah tergantung keputusan dan kesepakatan keluarga juga ya. Karena ada orang tua itu kan menuntut ya, untuk anaknya tes polisi atau tentara dan lain-lain atau sebagai jadi guru. Sedangkan kalau ingin menjadi guru paling tidak kan kuliah. Mungkin dengan kalian yang postur tubuh bagus ini kan kemungkinan ingin mau tes polisi atau tentara kan langsung bisa ini dari tahun SMK. Ya kan, apalagi tahun SMK ini kalau menurut kakak lebih kreatif, ya kan? Untuk pilihan tadi tergantung kita yang memiliki, ya kan? Kalau menurut kakak hidup itu pilihan, ya kan? Setidaknya paling tidak minta keputusan dari orang tua. Jadi kalau orang tua itu kan lebih baik memberi arahan juga, ya kan? Ada yang mau bertanya lagi? Sekian, terima kasih ya. Oke, terima kasih Kak. Jadi setelah kita lulus SMK ini saya tidak mungkin untuk berusaha, bekerja atau melanjutkan studi. Jadi itu ditentukan oleh diri kita sendiri. Pilihan kita ada di diri kita sendiri. Baik, setelah menerima materi dari kakak-kakak tadi, di belakang kalian sudah ada 2 karton untuk mengisi tujuan kalian setelah lulus SMK nanti. Oke, silakan mengisi. Saya duluan yang mengisi ya. Setelah lulus SMK saya akan mengisi di sana. Setelah lulus SMK saya akan mengikuti tes tentara. Ini menjadi